kegiatan kami sehari-hari itu di sana kami berkarya di bagian sosial. Jadi biarawati itu seorang perempuan yang beragama Katolik yang mempunyai panggilan khusus untuk hidup membiara, hidup selibat berarti hidup tidak menikah. Ya, dalam pelayanan dan juga dalam perutusan. Yang membuat saya untuk memilih tujuan hidup seperti ini, saya ingin melayani orang-orang kecil dan orang-orang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar tema keagamaan yang ada di Indonesia. Tentu saja tujuan atau outputnya adalah untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Indonesia adalah bangsa yang penuh dengan keberagaman, penuh dengan perbedaan. Bagaimana kemudian di tengah keberagaman dan perbedaan tersebut kita mampu menciptakan harmonisasi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tentu saja apa yang akan kita bahas dan dengan siapa kita akan berbincang. Sebelum saya kenalkan, saya selalu ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa, ya, seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker. Karena meskipun pandemi sudah mulai usai, tapi kita tetap tidak boleh lengah untuk menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari segala penyakit apapun yang ada. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Suster Maria Olivia PRR. Suster Maria berarti saya panggilnya ya? Suster Olivia. Oh ya, Suster Olivia. Sehat, Suster? Sehat. Oke, Suster, kita akan nanti berbincang-bincang bersama Suster Olivia berkaitan dengan tema mengenal biarawati dalam Katolik. Tentu dalam setiap agama memiliki tokoh-tokoh agamanya masing-masing, dan para pemirsa juga ini dari lintas agama, lintas daerah. Jadi mungkin kita akan saling belajar, saling mengenal, bukan fokus pada perbedaannya, tapi bagaimana kemudian kita mencari pesan-pesan universalnya agar memang kita mampu saling mengenal dan menciptakan harmonisasi tadi. Nah, Suster, ini sebelum kita membahas ke temanya, mungkin ini para pemirsa ini pengen tahu nih, sebetulnya Suster Olivia ini aktivitasnya seperti apa, biografi kehidupannya bagaimana, agar kita bisa mengenal lebih dekat. Tak kenal maka tak sayang nih. Silakan Suster Olivia. Oke, terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya Suster Maria Olivia PRR dari Kongregasi Putri Renya Rosari. Sapaan atau biasa dipanggil Suster Olivia. Asal saya dari Flores, Maumere. Nah, saya dari keluarga yang sederhana. Anak ke-7 dari 7 bersaudara. Ya. Saya di sini sehari-hari saya menjalankan tugas sebagai seorang suster student. Ya. Saya kuliah sekarang di ISTN, Institut Sains dan Teknologi Nasional, jurusan farmasi. Sudah menyelesaikan tahun kemarin dan sekarang sedang berjuang untuk masuk profesi apoteker. Ya. Jadi untuk keseharian saya tinggal di komunitas Fransiskan Santo Fransiskus, komunitas pelindung sebagai pelindung kami di Cimanggis, Mekarsari, Cimanggis, Depok. Di daerah Depok. Depok ya.
Jadi kegiatan kami sehari-hari itu di sana kami berkarya di bagian sosial. Ada panti asuhan, namanya Panti Asuhan Fajar Baru. Oke. Ya. Jadi daerah Depok juga berarti? Daerah Depok ya. Jadi Panti Asuhan Fajar Baru ini kami menerima anak-anak mulai dari balita sampai SMA. Ya. Jadi tidak memungkinkan juga mereka yang ada di dalam itu ada yang tidak mempunyai orang tua, memang ayah atau ibu, ada yang hanya mempunyai ibu, ada yang mempunyai ayah, ada yang anak broken home. Ya. Jadi mereka datang atau tidak, orang tua, siapa saja yang mengenal mereka, tidak memungkinkan juga dari gereja atau dari umat-umat yang di keliling itu, mereka mengetahui bahwa di situ ada panti, masuk, mereka bisa datang dan berkonsultasi dengan kami bagaimana cara untuk memasukkan anak mereka dalam panti itu. Jadi banyak hal juga yang kami lakukan di situ, bukan hanya kami menerima memang dari untuk yang tinggal di dalam dari agama yang agama Katolik atau Kristen, tapi kami juga melayani yang sesama saudari yang jadi tidak terkhusus tidak terkhusus gitu. Ya. Jadi mereka bisa tinggal di luar, tinggal di rumah mereka masing-masing, tapi untuk biaya sekolah, biaya kehidupan itu kami yang menanggungnya gitu. Jadi setiap bulan mereka datang, misalnya kalau mereka kekurangan, mereka meminta untuk uang untuk sekolah mereka, atau mungkin mereka kekurangan untuk makan dan minum, itu mereka selalu datang dan kami membantunya atau memberikannya itu. Jadi tidak memungkinkan juga bahwa itu hanya kegiatan itu kami melayani bukan hanya sesama agama saja, tapi melayani mereka semua yang membutuhkan. Jadi orang-orang di sekitar situ juga bukan hanya yang anak-anak yang tidak mempunyai apa-apa, tapi juga masyarakat di sekitar situ, kalau mereka kekurangan misalnya tidak mempunyai sembako atau apa, mereka kalau datang, kalau di panti ada, itu kami selalu memberi dari kekurangan yang ada pada kami. Gitu. Luar biasa, ini justru contoh konkret ini sudah dilakukan oleh Suster Olivia. Jadi bagaimana kemudian yayasannya itu tidak hanya eksklusif pada satu agama saja, tapi menampung semua saudara-saudara juga. Jadi basic pendidikannya kesehatan, aktif di bidang sosial, tepat sekali untuk kita cari tahu nih. Nanti akan saya tanya-tanya terkait dengan mengenal biarawati dalam Katolik. Tentu kan memang masing-masing agama punya tokoh agama masing-masing Suster ya. Bagaimana kemudian di Islam ada ustadznya, ada gurunya dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan biarawati dalam Katolik, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi jangan di mana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, masih bersama dengan Suster Olivia. Suster, kita tahu bahwa agama-agama yang ada di Indonesia itu punya tokoh agamanya, punya imamnya, yang memang masing-masing itu memiliki sebutannya, memiliki ciri khas, atribut keagamaan dan lain-lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan mengenal bagaimana biarawati itu di dalam Katolik. Mungkin kita berangkat dari yang dasar dulu. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan biarawati? Silakan, Suster. Jadi biarawati itu seorang perempuan yang beragama Katolik yang mempunyai panggilan khusus untuk hidup membiara, hidup selibat, berarti hidup tidak menikah. Ya. Dalam pelayanan dan juga dalam perutusan. Jadi memang dikhususkan untuk membiara ya di Indonesia. Nah, mengapa kemudian dipanggil dengan sebutan suster? Itu dari tradisi gereja awal. Suster atau sister artinya saudari perempuan. Jadi ini adalah kumpulan perempuan untuk hidup membiara. Jadi biarawati itu kumpulan perempuan-perempuan yang mau membaktikan diri untuk pelayanan kemuliaan Allah. Jadi memang ada kilas sejarahnya ya. Itu memang dari turun-temurun tradisinya dipanggilnya memang suster. Dari mana kira-kira awalnya atau tradisi sejarahnya itu bermula?
dari zaman masih awal, gereja pembentukan awal, biasanya para misionaris ya dari Belanda, mereka kan datang ke Indonesia. Dari situ para biarawati itu disebut sebagai suster. Jadi untuk pelayanan di pelayanan gereja, tetapi juga untuk pelayanan kesehatan. Jadi itu sudah dari tradisi, memang dari gereja dan juga dari zaman masih awal pembentukan gereja. Jadi sebutan itu sudah menjadi tradisi bagi seorang biarawati, disebutnya suster. Apa yang dimaksud atau menjadi alasan suster memilih menjadi biarawati sebagai tujuan hidup, suster? Saya memilih untuk hidup menjadi seorang biarawati. Yang pertama itu saya senang untuk melayani sesama. Jadi dari pengalaman ketika berada di luar sebelum itu, melihat bahwa aktivis seorang biarawati datang untuk melayani dengan penuh ketulusan, penuh dedikasi. Itu di situ saya juga ingin melayani seperti apa ya. Jadi melayani orang kecil, terus mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Setelah mendengarkan juga mendoakan mereka. Itu suatu hal yang menurut saya itu luar biasa bagi pribadi saya untuk menjadi seorang suster. Nah itu apa memang ada semacam di keluarganya juga terbangun kesadarannya dari keluarga atau pure dari lingkungan, atau bagaimana kira-kira ceritanya tuh, suster? Dari keluarga ya. Memang keluarga memang dari keluarga Katolik. Bapak sama mama mereka selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Terus selain itu juga di keluarga kami juga bukan hanya Katolik saja, tapi juga ada saudara-saudari kami yang juga Muslim ya. Jadi jadi di keluarga itu memang tidak semuanya Katolik ya. Jadi dari situ juga saya merasa bahwa panggilan itu menurut dari keluarga saya sendiri itu banyak yang menjadi imam, yang menjadi suster dari keluarga, baik dari keluarga pihak bapak atau juga pihak ibu gitu. Nah kemudian yang membuat atau memutuskan bahwa suster nih saya memilih tujuan hidup untuk seperti ini, itu bagaimana? Yang membuat saya untuk memilih tujuan hidup seperti ini, saya ingin melayani orang-orang kecil dan orang-orang sederhana dengan segala kekurangan dan kesederhanaan saya. Nah itu kan pasti ada semacam kesadaran itu kan muncul, entah misalkan suster menemukan satu kisah tertentu atau melihat kejadian tertentu. Nah itu ada nggak kira-kira? Ada. Saya memilih untuk menjadi seorang suster. Ada cerita kecil waktu kelas 2 SD. Waktu itu ada juga para frater yang datang untuk live in. Jadi biasanya kalau datang para frater yang datang live in berarti tinggal bersama kami, tinggal di rumah umat. Di situ saya melihat pelayanan mereka. Mereka bisa bergabung bersama anak-anak, bisa bergabung bersama orang tua dan juga orang muda. Jadi kegiatan-kegiatan sekami, kegiatan orang muda Katolik dan juga doa bersama dengan orang tua, misalnya di sini Legio Maria. Terus saya tertarik bahwa saya ingin memakai jubah itu yang dikenakan oleh para frater itu. Jadi ada kejadian lucu juga bahwa ditanya waktu sekolah, mengatakan bahwa waktu itu nama kecil saya Maria mau jadi apa? Saya menjawab mau jadi frater. Tapi bukan, sebenarnya frater itu harus yang cowok ya, yang jadi frater. Kalau yang cewek, yang perempuan itu suster. Tapi kan waktu itu belum mengerti, mengerti banyak jadi tentang. Jadi sebutan untuk lakinya frater ya. Ya, jadi masih sebelum menjadi imam mereka masih itu disebut frater. Jadi
Jadi saya mengatakan bahwa saya mau jadi seperti mereka. Jadi situ saya diarahkan bahwa kalau seorang perempuan, seorang cewek itu maunya itu suster, sebutannya suster, bukan frater gitu. Oke, jadi justru dari kecil itu sudah ada semacam kesadaran seperti itu ya. Nah kemudian ada nggak kisah-kisah yang memang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan itu meneguhkan, oke deh ini semakin kuat saya mau memilih tujuan hidup karena mungkin gemar terjun ke sosial atau membantu orang dan lain sebagainya, itu ada nggak kira-kira? Untuk terjun langsung itu ada. Jadi ketika saya sudah beranjak dewasa, sudah SMP, SMA, itu kita masuk dalam kegiatan orang muda Katolik. Kita juga diberi kegiatan untuk tinggal bersama umat. Tinggal 1 minggu atau tidak, kita melihat bagaimana mereka, masyarakat umat di situ atau masyarakat di setempat melakukan pekerjaannya seperti apa. Jadi kalau yang bagian petani itu kita terlibat langsung. Terus pelayanan-pelayanan sosial misalnya di panti asuhan itu kita juga terlibat langsung untuk ikut kegiatan itu. Jadi di situ timbul keinginan bahwa saya juga mau melayani seperti ini. Jadi ada kemauan dari pribadi sendiri. Oke, suster berarti sejak umur berapa atau sejak kapan di bidang sosial itu, suster? Di panti? Kalau untuk kegiatan-kegiatan orang muda Katolik itu mulai dari SMP, SMA itu kegiatan, karena kita di paroki kita atau di wilayah kita itu bagian kan kebanyakan kan kita Katolik, jadi pada umumnya ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu selalu kita jalankan. Tapi untuk kegiatan terlibat langsung dalam panti asuhan itu sejak saya menjadi seorang suster. Ya. Jadi memang sudah terlibat aktif ya. Nah itu tadi kan suster juga mengatakan tidak boleh menikah. Memang mungkin kita mau tahu nih bagaimana hukumnya jika biarawati itu menikah, suster? Memang biarawati itu tidak boleh menikah karena biarawati itu menghayati ketiga kaul dalam ketiga kaul kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Jadi kalau sudah melanggar salah satu kaul, yaitu kan menikah itu kaul kemurnian. Ya. Jadi kalau sudah melanggar ya, untuk dia memutuskan untuk menikah ya, nanti ada proses-prosesnya untuk dilakukan, sehingga kalau memang keputusannya itu sudah bulat atau mungkin itu hanya keinginan semata, hanya pas waktu itu. Jadi di situ kita juga harus melihat, membantu suster itu untuk berefleksi kembali apakah itu benar-benar kemauan dari dirinya atau hanya kemauan semata gitu. Oke. Itu jangan-jangan hanya hawa nafsu saja gitu, dan lain-lain sebagainya. Nah, suster, ini kan tentu untuk menjadi biarawati ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya, dan ada mungkin hal-hal yang dilakukan terlebih dahulu, entah pendidikannya, step-step, dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana dan apa saja, suster? Kita akan jawab di segmen berikutnya, suster ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Suster Olivia. Suster, ini kan tentu ada tahapan-tahapannya untuk menjadi biarawati yang harus dilalui. Kemudian kira-kira waktunya itu dibutuhkan berapa lama, dan apakah benar tahap-tahapannya itu harus melalui masa aspiran, postulan, novisat, dan lain-lain sebagainya. Nah itu gimana kira-kira penjelasannya, suster? Ya, memang kalau menjadi seorang suster itu harus mengikuti tahapan-tahapan itu, harus melalui proses itu ya. Kalau tahap ya benar, aspiran, lalu aspiran, postulan, novis, junior, dan juga pembinaan lanjutan. Oke, kekal dan pembinaan lanjutan ya. Kekal dan pembinaan lanjutan. Jadi masa aspiran itu masa di mana dikatakan dia itu masih sebagai seorang calon suster ya. Okay. Ya. Jadi masa di mana
calon itu datang dalam biara, mengenal kehidupan para suster yang ada di biara. Mereka masih melihat-lihat apa yang dilakukan oleh para suster. Jam doa, bangun jam berapa, doanya seperti apa, terus hidup makan bersama seperti apa, rekreasi, pokoknya kehidupan sehari-hari setiap suster dan juga karya. Tapi mereka masih melihat, kita belum memastikan bahwa mereka itu benar atau tidak, bahwa mereka mau jadi seorang calon suster. Jadi mereka masih dibimbing. Jadi masa aspiran ini dalam kongregasi kami itu berkisar 5-6 bulan ya. 5-6 bulan. Jadi itu masa aspiran. Terus jadi ibaratnya memang proses dasarnya lah ya, dasar-dasarnya di sini. Oke. Terus setelah itu masa postulan. Jadi kalau sudah dari masa aspiran, ketika di situ juga kan ada suster pembina yang membina mereka. Kalau memang mereka sudah mengatakan bahwa mereka mau jadi sebagai calon suster dan mereka mau dibina, mereka akan naik ke postulan. Ke tingkat selanjutnya itu postulan. Jadi postulan ini juga kita masih belum mengatakan bahwa dia seorang suster. Itu masih juga calon suster postulan. Jadi postulan ini juga kita masih melihat lagi bahwa apakah dia itu benar-benar mau jadi suster. Masih belajar banyak, masih belajar tentang apakah saya ini benar-benar dipanggil Tuhan untuk mau menjadi seorang suster, untuk mau melayani sesama. Setelah itu hal yang penting ya, itu hal yang paling penting. Terus di sini juga diajarkan juga tentang cara-cara untuk berdoa. Karena kita mulai dari pagi sampai malam, sampai jam 10, setelah itu istirahat. Jadi kegiatan kita seperti itu. Jadi doa itu adalah hal yang nomor 1 sebagai seorang biarawati. Jadi di sini juga kita banyak menggunakan buku-buku untuk berdoa. Salah satunya itu Brevir. Jadi buku ibadat kita harus mengenal juga di mana masa postulan ini kita harus, salah satunya kita mungkin harus menguasai buku itu, buku Brevir, karena kan masih ada banyak hari, ada perayaan apa atau ada peringatan apa, jadi kita harus sudah bisa tahu, kita bisa mengenal, oh halaman ini seperti apa, kita doa seperti. Jadi seorang calon suster dia sudah harus mengenal, salah satu contoh kecilnya seperti itu. Jadi tetap belajar tentang kongregasi tersebut, sejarah, tentang moralitas, tentang psikologis, terus tentang dinamika kehidupan itu, seperti tetap belajar. Berapa lama nih masa postulan? Masa postulan 1 tahun. Oh 1 tahun. Ya. Jadi setelah masa postul 1 tahun, lanjut masa novis. Ya, masa novis ini 2 tahun. Jadi masa novis dibagi menjadi 2. Jadi novis tahun pertama atau tahun kanonik dengan novis tahun kerasulan. Itu di kongregasi Putri Renya Rosari dan juga ini. Jadi novis tahun kanonik itu tahun pertama ya. Nah, novis tahun pertama itu kita ibaratnya kita itu di dalam rumah pembinaan, di dalam kita dibina, kita hanya bisa berkomunikasi hanya dengan para pembina dan juga dengan Tuhan. Jadi kita hanya di situ kita kontemplasi, meditasi. Jadi di sini kita mau mengubah kehidupan pribadi kita yang lama. Tetap nggak boleh ketemu keluarga. Nggak boleh. Di tahun pertama nggak boleh ketemu keluarga. Yang tamu-tamu yang datang juga kita nggak diperbolehkan untuk. Jadi kita tinggal di dalam. Jadi situ kita hanya kita mau menyembuhkan luka-luka lama kita. Jadi di situ ada prosesnya. Jadi mungkin ada hal yang harus disembuhkan dalam diri. Jadi nanti para pembina dengan caranya melihat pribadi kita seperti apa, karena kita berasal dari latar belakang beda-beda ya. Kita juga bukan hanya satu suku, tapi kita dari Sabang sampai Merauke. Yang calon-calon suster itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita yang dari misalnya dari Flores itu pembinaannya seperti apa, yang dari Jawa pembinaannya itu harus seperti apa. Jadi para pembina itu melihat kebudayaan dari calon-calon itu seperti apa sehingga disesuaikan masuk gitu. Oke. Ya. Untuk tahun keduanya? Tahun keduanya tahun kerasulan.
Jadi tahun kerasul itu kita sudah bisa untuk keluar, untuk merasul di tengah masyarakat, sudah aktif dalam gereja, tapi tetap kita masih dibina, masih di dalam pembinaan, rumah pembinaan gitu. Oke, itu berapa lama? 2 tahun tadi ya, setahun ya, setahun, pertama 2 dan tahun. kerasulan Jadi, itu yang jadi aspiran itu 5-6 bulan, postulan 1 tahun, novis 2 2 tahun. tahun. Nah, masuk ke masa junior ini apa nih maksud masa junior? Masa juniorat ini masa dimana setelah kita menyelesaikan masa novisiat kita, itu kita sudah mengikrarkan kaul pertama. Jadi kalau di kongregasi kami mengikrarkan kaul pertama, kami sudah memakai ini. Kalau sebelum-belumnya kami hanya memakai jubah. Ya. Oke, ya. Jadi itu terus masa junior ini dalam kongregasi kami itu 8 sampai 10 tahun. 8 sampai 10 tahun. Kami belum menjadi anggota tetap ya, kami masih masih dilihat-lihat, masih banyak hal yang kami harus jalankan, masih kayak istilahnya masih dicoba apakah benar-benar cukup lama ya. Iya, lama. Berarti suster di juniorat ini juga? Iya, saya masih junior tahun ke-8. Oh, tahun ke-8. Ya. Saya seorang suster tahun ke-8. Oke. Ya. Nah, ada tugas-tugas khususnya nggak nih di masa junior? Ya, ada. Jadi masa junior ini kan kita sudah keluar dari dari masa pembinaan. Jadi istilahnya sudah lulus ya dari pembinaan. Jadi kita sudah dipercayakan untuk menangani sebuah karya. Misalnya nanti diutus ke komunitas yang kita berkarya. Nanti suster ini berkarya di bidang pendidikan, misalnya jadi guru agama, guru TKK, terus di bagian yayasan mungkin jadi kasir di rumah sakit, kasir atau sebagainya itu nanti dilihat. Masih ini juga kita masih dibina juga, karena di masa junior ini juga kita masih dibina sampai ada suster yang bertugas untuk membina para suster junior. Nah, jadi kita sampai 8 tahun. Jadi setiap tahun kita akan mengulang atau pembaharuan kaul, janji-janji itu. Jadi kita tiap tahun kita mengulang-ulang, pembaharuan terus. Oke, dari masa aspiran, masa postulan, masa novisiat, dan masa juniorat. Ya. Nah, baru setelah itu, setelah 8 atau 10 tahun masuk ke kaul kekal dan pembinaan lanjutan. Kita akan bahas kaul kekal dan pembinaan lanjutan itu di segmen berikutnya. Suster, jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Suster Olivia. Tadi kita sudah membicarakan beberapa hal terkait dengan step-step, tahapan-tahapan untuk menjadi biarawati. Nah, tadi kan kita sampai di masa juniorat. Nah, itu setelah 8 sampai 10 tahun kemudian dinyatakan lulus berarti suster. Nah, itu lanjutannya gimana, suster? Jadi setelah junior tahun ke-8 nanti kita masih 6 bulan itu masih dibina untuk mengikrarkan kaul kekal. Jadi 6 bulan itu kita masih masa probasi. Selama itu kita dibimbing karena kita sudah 8 atau 10 tahun itu kita di luar, kita berada bersama masyarakat. Pasti ada tantangan, mungkin ada pergulatan yang ada dalam diri. Jadi itu masih dibina lagi, diolah lagi bagaimana, apakah punya keputusan untuk hidup untuk memutuskan seumur hidup mau mengikuti Yesus gitu. Jadi kalau kekal itu kita berjanji seumur hidup. Oke. Ya. Baru kemudian sampai di pembinaan lanjutan. Ya, kalau pembinaan lanjutan setelah seorang suster itu sudah mengikrarkan kaul kekal, terus 5 sampai 10 tahun setelah itu dia dipercayakan untuk memimpin, misalnya jadi ketua yayasan atau
menjadi seorang kepala sekolah. Dan di situ kan kalau sekarang kalau aturan juga banyak aturan juga dari pemerintah ya, kepala sekolah itu harus S2 atau harus menjalankan sampai yang S3. Jadi itu pembinaan lanjutan, jadi seorang suster itu tetap dibina di sekolah, diberi sekolah lagi untuk sampai tahap itu sehingga karya itu bisa jalan. Ya. Kalau untuk yang suster-suster yang ada di rumah pembinaan itu juga tetap dibina karena suster itu juga butuh harus, karena sekarang kan yang calon-calon itu kan bukan seperti zaman dulu. Calon-calon sekarang seperti zaman modern seperti ini. Jadi suster pembina juga harus dibina seperti apa sehingga dia bisa membina calon-calon yang zaman sekarang seperti ya. Jadi ikut perkembangan zaman. Oke. Berarti kalau di total itu berapa tahun dari awal masa aspiran sampai memang betul-betul pembinaan lanjutan, suster? Kalau total dari kan aspiran 6 bulan. Kalau pembinaan saja sudah 3,5 tahun. Oke. Pembinaan lanjutan ini 3 tahun setengah. Kalau pembinaan lanjutan itu untuk yang suster-suster yang karya, yang sudah dipercayakan ada di dalam sebuah karya itu misalnya jadi pemimpin. Okay. Jadi tetap terus yang anggota misalnya yang guru yang itu juga tetap dibina, misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan dari seminar atau kegiatan dari pemerintah ya tetap suster itu juga diberi kesempatan untuk mengikuti. Oke, berarti ada sekitar 15 tahunan mungkin suster ya? Seumur hidup kita. Oh, seumur hidup kita. Bukan cuma 15 tahun, ternyata seumur hidup ya. Oke, nah suster, seandainya ada seseorang yang sedang melewati tahapan-tahapan berawati tadi ya, aspiran, postulan terus sampai kemudian di tengah-tengah tiba-tiba berhenti dari niatan menjadi biarawati. Nah, bagaimana tuh ketika melewati pendidikan tahapan-tahapan itu? Bagaimana kira-kira? Ya, kalau bisa karena kan kalau dia sudah memutuskan untuk keluar, ya kan pribadinya mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan, dan untuk menjadi seorang biarawati itu juga tidak harus dipaksa, harus dari hati. Ya, jadi mau itu dengan kemauan sendiri ya. Jadi kalau dia sudah memutuskan untuk tidak mau menjadi seorang biarawati lagi, itu nanti ada prosesnya, dan kalau sudah menjalankan proses itu silakan. Selama belum kaul kekal tidak apa-apa, tapi kalau sudah kaul kekal itu masih ada proses, ada tahapan-tahapan lebih lanjut. Beda lagi tahapannya ya. Beda tahapan. Atau ada syarat-syarat tertentunya kalau sudah menjadi kaul kekal? Karena kan kita memang manusia ya, jadi kita kalau dalam berkarya pasti juga ada menemukan hal-hal yang membuat kita bahwa saya sudah tidak mau jadi seorang biarawati lagi. Tapi di sini pribadi itu harus jujur dalam diri dan jujur mengatakan kepada para pemimpin bahwa atau para pembina bahwa saya sementara ini sedang mengalami kekeringan rohani atau mengalami hal semacam ini. Kekeringan rohani. Ya, jadi boleh saya kan setiap tahun setiap suster itu diwajibkan untuk pembinaan rohani, retret. Jadi tiap bulan rekoleksi, tiap bulan juga ada pengakuan dosa. Jadi kita ada pembinaan iman seperti itu. Jadi kalau sudah seorang suster itu sudah mengalami hal seperti itu nanti diberi waktu untuk merefleksi diri. Jadi refleksi dulu apakah itu benar-benar. Lagi. Ya. Jadi banyak. Setelah itu baru tahapan-tahapan itu dari kongregasi masing-masing gitu. Oke. Nah, kalau terkait dengan syarat-syarat tertentu, ada nggak kira-kira suster syarat-syarat tertentu untuk menjadi biarawati? Syarat-syaratnya itu yang pasti yang pertama beriman Katolik, yang kedua sehat jasmani dan rohani, terus mampu untuk menyatu dengan masyarakat, bersosialisasi, terus pastinya mandiri. Itu. Nah ini kan memang suster juga menggunakan atribut keagamaan ya susternya. Nah kira-kira memang ada perbedaan atau ternyata memang ada maknanya setiap
atribut kayak tadi kan kalung ternyata atas pencapaian tertentu. Nah itu bisa dijelaskan ya Suster? Kalau untuk atribut, semua kongregasi mempunyai atribut ini baju masing-masing ya. Jadi ada warna putih dan juga biru, ada juga warna yang beda-beda. Jadi itu setiap dari kongregasi itu sendiri ya. Jadi tidak harus putih saja di semua kongregasi, itu tidak sama. Jadi mereka punya, dan itu juga punya fungsi masing-masing. Karena kalau untuk ini dikatakan jubah. Ini jubah. Ya, ini kerudung ya. Ya, jadi kalau sudah memakai ini terus kalau untuk yang warna putih itu memang sudah menjadi ketentuan umum ya. Nah, terus kami dalam kongregasi ada 2 warna, jubah putih sama biru. Karena kami mengikuti spiritualitas Bunda Maria, jadi kami memakai jubah biru. Jubah biru itu seperti mantelnya Bunda Maria, mantel Bunda Maria biru. Jadi kami memakai itu mengikuti spiritualitas Bunda Maria itu sendiri. Jadi ya warna. Memang putih ini ketentuan umum. Ya karena kami kongregasi Putri Renya Rosari. Nah berarti ketika masuk ke kaul kekal atributnya sudah beda lagi? Kalau untuk atribut tetap jadi suster seumur hidup ya. Mungkin kalau kekal cuman nanti dipakai cincin. Ada khusus ya memang ya. Nah bagaimana kalau misalkan suster terkait dengan seorang janda yang ingin menjadi biarawati? Itu bagaimana? Misalkan dia sudah punya anak tapi dia mungkin terpanggil, ada keinginan, nah itu bagaimana kira-kira? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Suster. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Suster, tadi saya sempat menanyakan sebelum break bahwa ini bagaimana kalau ada satu kasus di mana orang itu terpanggil padahal kondisinya dia sudah punya anak, seorang janda. Itu bagaimana kira-kira? Kalau untuk menjadi biarawati itu kan dia menghayati kaul kemurnian ya, berarti tidak menikah. Tidak menikah berarti tidak punya anak. Jadi kalau yang sudah punya anak dan ingin hidup dalam biara tentunya tidak. Karena salah satu ketentuan itu menghayati kaul kemurnian. Jadi tidak bisa ya, tidak boleh. Nah tadi suster juga mengatakan kongregasi kesusteran. Nah itu apa yang dimaksud dengan kongregasi kesusteran? Kalau tadi kan kongregasi susteran ya, bukan kongregasi kesusteran. Kongregasi susteran. Itu kongregasi itu kongregasi perempuan. Jadi itu memang kumpul itu hanya untuk perempuan ya, biarawati. Ada nggak ciri khas pakaian yang tadi sudah disebutkan? Kalau untuk laki-lakinya bagaimana kira-kira, Suster? Apakah sama juga jubahnya atau bagaimana? Kalau untuk itu beda ya. Suster, ini kan tentu tadi sudah banyak dijelaskan oleh Suster. Nah, berarti benar atau tidak nih menjadi seorang biarawati itu segala aktivitas yang kita lakukan itu dibatasi, Suster? Kalau dibilang iya, kalau segala aktivitas dibatasi emang harus ya, benar ya. Tapi dilihat dulu suasananya seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, maksudnya dilihat dulu kondisi seperti apa itu maksudnya gimana, Suster? Misalnya kayak kegiatan-kegiatan di luar. Kan kadang kan kita kegiatan orang muda itu kan dilihat dulu apakah ini kegiatannya orang muda seperti apa, hal yang positif apa hal yang negatif. Kalau hal yang positif kenapa tidak? Gitu. Jadi memang ada klasifikasinya ya. Harus. Kalau memang tidak terlalu positif ya tidak perlu gitu ya. Kalau positif baru diikut sertakan. Nah memang ini mohon maaf kalau ada agak-agak sensitif nih Suster ya. Bagaimana cara Suster nih menghadapi orang atas cibiran ya, atas omongan sekitar yang ngapain sih memilih jalan hidup seperti ini gitu, Suster? Kalau dari saya berterima kasih. Berterima kasih Iya, justru. berterima kasih. Karena kan begini, itu kan panggilan hidup saya. Terus terima kasih karena kamu sudah melihat
memperhatikan saya ya. Jadi kan orang memperhatikan kita itu kan beda. Ada yang mereka kesannya positif, ada yang kesannya seperti itu. Tapi saya bersyukur karena mereka mempunyai pikiran seperti itu. Saya berterima kasih karena dari situ saya belajar dalam diri. Kan ini panggilan hidup saya. Saya tidak perlu mendengar apa yang dikatakan orang lain, tapi saya harus perlu bertanggung jawab untuk menjalankan panggilan hidup saya. Pernah tuh dicibir dapat omongan begitu? Kalau untuk pengalaman untuk pernah dicibir kayaknya belum. Oh, belum. Enggak. Support semua ya semua. lingkungannya. Suster bagaimana semacam mengelola yang tadi kaul kemurnian, kaul ketaatan dan kaul kemiskinan tadi? Suster. Ya, kalau untuk kaul kemurnian itu kan kita murni hati juga, murni pikiran. Jadi itu juga kita belajar untuk jujur. Belajar untuk jujur. Ya. Jadi terus untuk kaul kemiskinan itu kita belajar hidup apa adanya. Ya. Hidup apa. Kalau untuk kaul ketaatan itu kita taat, harus taat ya. Kan menjadi seorang biarawati itu harus taat. Taat pada pimpinan, taat pada pimpinan gereja, pimpinan kongregasi, pimpinan komunitas dan juga pimpinan karya. Jadi memang harus ketaatan itu penting ya, Suster ya. Nah, ini pernah nggak Sus merasakan jenuh di dalam melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan, menjalani pelayanan di gereja? Pernah nggak? Kalaupun pernah, gimana cara mengatasi? Kalau untuk merasa bahwa pelayan itu jenuh pernah, sebagai seorang manusia ya. Ya. Tapi di sini kita juga belajar kejenuhan itu adalah hal untuk berkorban, hal pengorbanan diri, mati raga. Jadi itu sebuah pengorbanan harus kita jalankan. Kalau memang benar-benar capek, istirahat. Karena kan masih ada hal yang harus kita lakukan, bukan hanya kali ini atau jam ini saja. Terus untuk kalau bosan itu, kalau kita dari luar kita mengalami kebosanan, terus kita masuk ke dalam komunitas di rumah di biara sendiri. Ketika kita dalam kebersamaan bersama dengan suster saudari-saudari yang lain, dengan makan bersama, di situ ada cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang lucu, membuat kita rasa jenuh kita tadi sudah hilang. Terus di situ juga kan kita ada jam rekreasi bersama. Jadi kita sudah melepaskan jenuh kita yang tadi kita merasa bahwa kita tadi lelah, tapi akhirnya dalam kebersamaan dapat mengobati rasa jenuh dan lelah kita. Jadi memang ada waktu-waktu istirahat, waktu-waktu rekreasinya ya, Suster ya. Nah, tapi pengalaman paling berat yang pernah dilakukan dalam pelayanan, Suster ini apa nih? Kalau pelayanan yang paling berat sih, jadi suster memang tidak berat juga, tapi pelayan yang berat mungkin belum ya. Belum mengalami hal yang berat. Everything's okay lah ya dalam prosesnya. Nah, apa yang membedakan kehidupan menjadi seorang biarawati dengan kehidupan seperti biasa pada umumnya, Suster? Yang membedakan yang pastinya kalau biarawati kan menghayati kaul-kaul ya, kaul ketaatan, kemiskinan dan kemurnian. Kalau yang orang luar, masyarakat umumnya kan enggak. Terus juga aturan-aturan hidup doa, hidup kebersamaan. Terus dalam kebersamaan karya itu juga ada bedanya. Nah, terakhir mungkin Suster bisa memberikan pesan ini kepada seluruh pemirsa Mata Milenial Indonesia TV ini, bagaimana kemudian cara mengatur atau belajar konsisten gitu ya di dalam setia pada panggilan di tengah tempaan globalisasi, teknologi ya, kondisi zaman yang luar biasa ini, tapi kita tetap bisa konsisten di dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan kita. Silakan. Jadi untuk semua hal yang paling kita syukuri dalam bersyukur untuk kehidupan yang sekarang kita jalankan. Tetap optimis, dan juga jika mengalami hal-hal yang membuat diri merasa tidak nyaman atau merasa ada hal-hal cobaan-cobaan yang menantang, cobalah untuk dekatkan diri pada Tuhan. Berdoa, minta berkat dan bantuan Tuhan, petunjuk dari Tuhan itu sendiri agar kita dapat menjalankan kehidupan itu sesuai dengan apa yang harus kita jalankan. Jangan takut, jangan resah, jangan bimbang, karena kehidupan itu kita sendiri yang jalankan.
Kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita, bukan orang lain. Apa yang dikatakan sesama, apa yang dikatakan menurut kita itu menjadi hal yang hal yang tidak baik untuk tidak menurut kita itu tidak baik atau mungkin mengecewakan kita, kita tidak usah harus membalasnya, tapi kita mendoakannya dan juga berterima kasih karena mereka memperhatikan kita. Oke, terima kasih Suster atas ilmunya dan saran-sarannya. Semoga para pemirsa yang mendengarkan ini bisa belajar ya, mengenal dan mungkin pesan-pesan yang memang bermanfaat itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap ya jaga protokol kesehatannya, jangan terkena virus dan jangan sampai lengah ya, sampai kita terhindar dari segala penyakit yang ada di Indonesia ini. Kami pamit undur diri, tetap saksikan episode-episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Terima kasih banyak.